Halo, selamat pagi Andi Kumala, Kamarati Kusuma dan juga pemirsa. Masih di program Apa Kabar Indonesia Pagi, langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Di mana pada pagi hari ini kita akan membahas terkait jelang laga ke-6 Grup C, round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di mana malam nanti skuad Garuda atau Timnas Indonesia akan menjamu elang hijau Arab Saudi yang akan berlangsung tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Lupakan kekalahan 0-4 atas Jepang, tentunya kita harus mengembalikan kepercayaan diri, motivasi dengan spirit yang tinggi. Tentunya kita semoga bisa meraih kemenangan perdana di hadapan pendukung sendiri malam nanti. Dan tentunya untuk membahas ini secara lengkap, detail dan mendalam, pada pagi hari ini saya sudah tidak sendiri karena saya sudah ditemani oleh salah satu komentator sepak bola yang sudah tidak asing lagi, yang berasal dari bumi Kawanua. Siapa lagi kalau bukan Bung Roni Pangemanan. Selamat pagi, Bung. Selamat pagi, Bung Grep. Sehat ya, Bung ya? Pagi-pagi kita udah ada di sini. Iya dong. Top banget ini. Iya. Bung Ropan, mungkin bagaimana, Bung? Melihat Timnas Indonesia sendiri hadir di game ke-6 ini dengan kondisi terluka. Kita habis kalah 0-4, tapi itu bukan menjadi alasan. Malam nanti kita harus menang. Bagaimana melihat peluang Timnas kita menghadapi Arab Saudi malam nanti? Iya, saya pikir ketika kita bermain di kandang ya, kalah kita lawan Jepang, tentunya bagi STY ini pertaruhan besar buat dia. Ya kenapa saya bilang pertaruhan, ini menjadi harga mati. Kita harus dapat 3 poin. Karena dengan 3 poin itu akan menghidupkan peluang kita dalam persaingan di grup C ini untuk sampai ke 2025. Karena kita masih ada 4 pertandingan di 2025. Australia, Bahrain di Maret, dan Cina lawan dan juga dengan Jepang di Juni. Jadi itulah pentingnya pertandingan pada malam ini untuk semua pemain fokus untuk bisa mendapatkan poin. Tapi itu kan tidak mudah ya buat saya. Karena Arab juga berbeda dengan luar biasa. Ya. Pergantian pelatih dari Mancini ke Renat itu bagus. Kenapa Arab memilih Renat tidak mengambil pelatih baru misalnya? Karena dia ingin untuk pelatih itu bisa mendapatkan suatu chemistry yang kuat. Karakter yang dia tahu ya, Renat ini kan kita tahu bersama. Di Piala Dunia di Qatar, dia menangani Arab Saudi dan mengalahkan Argentina. Bang Grep ya. Sehingga dia bisa mendapatkan pemain-pemain pilihan yang dia inginkan, dan itu yang dia ambil untuk menghadapi Australia, dan mereka tampil bagus melawan Australia ya, luar biasa, bisa unggul dalam ball position lawan Australia, sangat baik, bahkan hampir menang. Kalau tidak ada VAR yang menganulir gol di menit 93 dari Sultan Al-Ghanam waktu itu, dan akhirnya mereka bisa menerima dengan hasil imbang. Jadi mereka datang ke sini juga, mereka ingin menang. Karena bagi Arab, mereka menang dengan 3 poin, itu akan menghidupkan juga, mereka langsung lolos bersama dengan Jepang. Karena mereka tahu Jepang udah pasti lolos. Tinggal perebutan tempat kedua bersama dengan Australia yang mereka kejar. Jadi mereka mendapatkan hasil yang luar biasa lawan Australia, karena Australia akan ke kandang mereka. Makanya mereka datang ke Jakarta harus bisa menang, bukan cuma kita. Mereka perlu menang, jadi harus hati-hati bagi STY. Jadi pasti ketat lah malam ini pertandingan. Pasti ketat, ya. Dan mungkin yang sepeninggal Mancini sendiri, Arab juga terbukti bermain lebih agresif ya, lebih agresif, terbukti mereka main imbang kan pada saat Australia. Mungkin kira-kira apa yang harus dilakukan STY menghadapi Arab yang sekarang di bawah pelatih si Renard ini? Semoga STY melihat ya apa yang dimainkan oleh Arab menghadapi Australia. Mereka bermain dengan 4-1-4-1. Dan ada beberapa pemain yang tidak dimainkan ketika kita bermain imbang 1-1 dengan Arab di Jeddah, yang dibawa oleh Renard. Misalnya Faisal Al-Qadim ya. Jadi dia bermain di tengah sebagai poros dia. Ini sangat bagus permainan dia. Kemudian dia masih bisa menempatkan satu pemain yang mencetak gol ke gawang Argentina, Shearer ya, Al-Shearer kalau nggak salah di depan. Dan itu yang menjadi modal kuat buat mereka untuk menghadapi kita. Jadi kalau bagi STY bermain dengan lebih bertahan counter tidak akan mungkin kita bisa menang. Jadi harus bermain terbuka. Harus bermain terbuka. Kita kan butuh poin. Ya, butuh menang. Jadi kalau kita bermain dengan lebih bertahan, untuk apa bermain di kandang di hadapan publik sendiri, kita bertahan dan counter. Dan ini pasti akan Arab ya, apalagi Arab ingin menang. Arab pasti akan bermain terbuka melawan kita. Dan kalau Arab bisa membuat 1 gol lebih dulu, ini akan membuat kita goyah. Akan sulit buat kita. Mestinya kita yang bisa membuat gol ke gawang Arab dulu untuk bisa menghidupkan lagi motivasi pemain-pemain menghadapi Arab. Saya pikir itu yang harus dilakukan oleh STY. Nah, sekarang kan kita menunggu, Bang Grep. Taktik, skema macam apa yang akan ditampilkan oleh STY menghadapi Arab? Apakah bermain dengan 3-4-3 lagi? Untuk mengubah ketika kita ditekan akan turun 2 back untuk membuat kita jadi 5. Karena Verdong di kiri dan Sandy Walsh. Karena kan Kevin Dix sudah balik. Ya. Jadi pasti hanya ada Sandy Walsh di kanan. Nah, semua tergantung dari STY untuk bisa merespon taktik 4-1-4-1 yang akan ditampilkan kemarin. Tapi tidak akan sama. Renard tidak akan mengubah apa yang dilakukan di Australia. Dan nanti malam akan menghadapi
Indonesia. Nah, itu yang harus dipahami oleh STY. Betul. Karena dia punya kekuatan. Apalagi pada saat menghadapi pertandingan penting malam nanti, ini kita harus kehilangan Kevin Dix gitu, yang tadi malam tiba-tiba menyatakan balik. Iya. Nah, ini gimana kekuatan kita jadi? Ya, saya mengharapkan bahwa memang Kevin Dix bisa bermain, tapi ya dengan kondisi cedera kan sulit untuk dipaksakan, takut akan lebih merembet. Tapi apapun itu, ya tanpa Kevin Dix, yang ada Kevin Dix, kita kan harus menang. Jadi tema judulnya kita harus menang. Karena hanya dengan kemenangan itu akan membuat kita lebih hidup, lebih bagus untuk menatap pertandingan yang akan datang. Tinggal sekarang kalau bermain dengan lebih terbuka, tentunya dia harus bisa mengembalikan dengan Eliano. Banyak yang menginginkan Eliano bisa tampil. Ya, jangan lagi dia tidak ada di GSP. Ini yang akan banyak mengundang pertanyaan orang. Betul. Ya, kalau dia ada di kanan, kemudian ada Rafael, kemudian ada Ragnar di depan, kan akan lebih bagus. Atau buat saya bermain dengan 5 gelandang aja, Bang Red. 5 gelandang. 5 gelandang dengan 4 back flat. Misalnya Sandi di kanan, Verdong di kiri. Ya. Back flat itu Rido bersama dengan Jai Ises. Nah, 5 kenapa kuat? Karena Arab kan bagus di gelandang. Semua mereka punya 5 gelandang yang baik sekali kalau saya lihat bermain lawan Australia. Sehingga kalau 5 gelandang itu ada, kan bisa mendorong bisa menarik Eliano atau Yakob lah bisa bermain dari kanan kan di sini. Ragnar bisa ada di kiri. Nah, 3 gelandang yang kuat kita adalah Tom Hae, kembalinya Ivar Jenner yang ada, atau salah satu memilih di situ. Apakah Jordi dimainkan di gelandang bertahan atau dengan Nathan Cho yang tetap. Kan ini kuat kalau bermain dengan 3 ini untuk membendung gelandang-gelandang dari Arab Saudi yang baik. Jadi itu yang harus dilakukan menurut saya. Tapi kan semua berpulang ke STY. Kalau dia ingin dengan 3-4-3 karena dia anggap sudah bagus, terserah dia yang bermain kan, dia yang bertanggung jawab. Baik. Gitu. Sebelumnya kita jeda dulu, pembicaraan kita semakin seru. Kita akan lanjutkan setelah jeda yang satu ini, tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya Mirsa, masih di program Apa Kabar Indonesia Pagi langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan sebelum kita lanjutkan bincang-bincang kita bersama pengamat sepak bola, kayaknya kurang lengkap kalau kita tidak tanyakan pada pagi hari ini kepada fans Timnas Indonesia yang sedang olahraga pagi di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada pagi hari ini. Halo, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Dengan siapa? Lutfi. Lutfi. Ya. Pak lagi olahraga nih Pak ya? Betul, lagi olahraga. Pak, bagaimana Pak melihat malam nanti Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi? Bagaimana melihat peluang Timnas Indonesia sendiri untuk meraih kemenangan di kandang sendiri? Ya, kalau bicara peluang sih, peluang pasti ada ya. Tapi kalau menurut saya, ini pertandingan yang sangat menentukan untuk membuka harapan Indonesia bisa tetap berbicara untuk bisa ikut ke Piala Dunia atau minimal putaran ke berikutnya nanti ya, peringkat 4. Jadi melawan Saudi Arabia ini kalau menurut saya tiada kata lain kita harus mengambil 3 poin. Ya, karena dengan harapan yang paling memungkinkan kalau menurut saya lawan Saudi Arabia, kemudian nanti kita lawan Bahrain dan lawan Cina. Selanjutnya kalau untuk kita berharap nanti mungkin lawan Australia, kita di away, kemudian lawan Jepang juga away, kayaknya kalau untuk dapetin 3 poin agak berat. Paling maksimal kalau menurut saya nantinya menghadapi Australia itu ya paling kita bisa tahan draw aja udah bagus di sana. Begitu. Jadi prediksi skor nanti malam gimana nih Pak? Prediksi skor, saya belum bisa memprediksi, nggak bisa memprediksi, tapi lebih kepada harapan ya. Semoga dengan melihat pertandingan waktu away dulu lawan Saudi, sebetulnya waktu itu kita juga ada kesempatan untuk menang ya. Kalau menurut saya malam ini kita lebih ke arah harapan bisa menang 1-0 ataupun 2-1 itu udah bagus banget. Oke. Mas, mungkin selamat pagi Mas. Dengan siapa Mas? Komentarnya sedikit Mas dengan tentang peluang Indonesia sendiri malam nanti menghadapi Arab Saudi. Untuk peluang sebetulnya kita di sini harapan kita semua supaya Timnas Indonesia bisa bermain maksimal sehingga bisa mendapatkan skor yang terbaik karena memang mungkin untuk selanjutnya kan agak berat. Jadi mungkin dengan malam ini harapan kita mungkin sebagai warga Indonesia bisa bermain dengan maksimal sehingga bisa menghasilkan skor yang terbaik seperti itu. Oke, baik. Semoga dukungan dan doa bisa membakar dan memotivasi pemain kita untuk bisa meraih hasil maksimal pada Amin. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya, sekarang kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang kita bersama pengamat sepak bola Bung Roni Pangemanan. Bang, mungkin bagaimana kita melihat ini STY ini selalu memberikan kejutan di setiap menurunkan starting line up-nya. Beliau tidak punya winning team ya kan. Nah, itu gimana mungkin Bang?
Abang melihatnya Bang? Iya, ini yang menjadi juga pertanyaan bahwa tidak konsisten ya untuk bisa mendapatkan starting 11 dari satu pertandingan ke pertandingan lain. Selalu masa dalam 4 tahun dia tidak punya suatu pemain-pemain yang ada 11 pemain terbaik yang ada yang di pikiran dia untuk dimainkan. Itu tidak, bahkan berganti-ganti dalam satu pertandingan. Sehingga ini yang menyulitkan. Ketika melawan Jepang, saya pikir akan ada suatu kejutan bagus ya, misalnya diaspora semua yang bermain yang sudah menjadi anak bangsa. Tapi kemudian ada Yakob, kita tahu bersama kan, dengan Ridho ada 2. Jadi setiap bermain dia tidak punya keyakinan penuh. Semoga melawan Arab Saudi dia bisa melihat yang terbaik untuk bisa tampil ya. Apalagi kalau Eliano bisa dimainkan lagi, tentunya itu menjadi harapan bagi kita. Atau menantang dia dengan 11 pemain yang sudah kita ambil sebagai diaspora, apakah dia mau untuk bisa mainkan demikian. Tapi memang ada risiko juga mungkin akan bagi seorang STY untuk bisa melihat, dia akan tetap menampilkan seorang Rizky Ridho untuk ada di dalam. Namun kalau selalu STY bilang saya akan evaluasi, dari mana evaluasinya? Tidak ada menurut saya, karena mainnya kita kan begitu-begitu aja. Jadi tidak ada perubahan jika Nggak ada perubahan. dari 5 laga yang sudah Betul, dilakoni? nggak ada perubahan sama sekali kan, bertahan counter. Kalaupun ada itu 15 menit pertama kita main bagus, tapi setelah itu hilang. Lawan Cina kita oke, bermain agak bagus, ball position baik, tapi kita kena counter 2 kali, kalah. Belakang juga tidak terkoordinasi dengan bagus. Lawan Jepang kemarin kelihatan di awal-awal kita bagus, ada menciptakan beberapa peluang termasuk Ragnar, ada juga dengan Rafael, tapi kemudian hilang. Jadi ini yang selalu bisa menjadi kendala buat kita, dan saya kira STY harus bisa melihat ini untuk menghadapi juga Arab. Harus yang terbaik tentunya dia ini. Karena ini kan bagi dia juga akan berbahaya untuk nasib STY sendiri. Bukan tidak mungkin kalau kemarin saya dengar dari Pak Ketua udah bilang akan ada besar-besaran untuk evaluasi ya. Nasib dia akan berbahaya, apalagi kalau kalah. Bukan tidak mungkin dia akan out saya pikir ya, atau seri. Karena dengan kita seri atau apalagi kalah pun peluang kita tuh kritis banget, tipis untuk bisa bersaing. Karena posisi di atas Jepang, Australia dan Arab akan berebut di sana. Praktis kita hanya ada di posisi keempat. Pertarungan kita dengan Cina, dengan Bahrain. Itu yang menjadi kunci buat kita. Sulit untuk bisa ke atas. Bisa dikatakan harus lebih banyak lagi variasi serangan, Oh, iya. bisa memaksimalkan peluang yang ada sekecil mungkin. Sekecil mungkin ya, harus manfaatkan. ada itu yang menjadi masalah kan kemarin. Ya. Ketika bermain Jepang banyak peluang tapi finishingnya kurang. Nah ini menjadi pekerjaan bagi STY tentunya untuk bisa menghadapi Arab Saudi. Setiap peluang harus menjadi gol. Tapi kan harus bermain dengan permainan terbuka lah. Kita jual beli serangan dengan Arab aja. Karena ini pertaruhan buat dia kan. Kita harus bisa mencetak gol lebih awal karena itu modal kuat. Ketika kita bisa mampu membuat gol pertama, ini pasti mental pemain-pemain kita akan naik. Tapi kalau Arab duluan itu akan berbahaya buat kita. Gitu Bang Red. Nah mungkin Abang melihatnya gimana nih? Kan ini pertandingan penting malam nanti untuk membuka asa kita untuk melangkah ke fase selanjutnya. Ya. Nah Abang melihatnya gimana? Posisi STY sendiri mungkin. Apabila kita draw gitu atau kalah ini gimana maksudnya? Sementara ekspektasi publik sepak bola kita kan begitu tinggi terhadap timnas kita. Kita sudah berada di posisi di round 3. Oke? Ini yang menjadi. Kalau mungkin di round 2 STY masih dengan Vietnam, Filipina di sana, Irak pun kita tidak bisa. Itu masih oke. Tapi kalau di sini STY kan tidak terbiasa dengan pemain-pemain dari luar, dari Eropa. Ini baru pertama kali bagi dia untuk bisa menangani tim-tim pemain-pemain dari Eropa. Nah, ini kan berbahaya juga buat dia. Ketika ada pemain yang bergesekan dengan dia agak sulit memang. Itu yang kita bisa kelihatan sampai saat ini. Makanya bagi STY yang saya bilang tadi pertaruhan, dia harus bisa memenangkan pertandingan ini. Karena posisi dia akan berbahaya sekali. Ya bukan tidak mungkin. Walaupun kita menang tapi dengan permainan yang tidak baik kan bisa juga dia akan digeser. Ya semoga tidak ya karena dia sampai 2027. Tapi kan semua ada di federasi, ada di ketua umum yang bisa melihat. Ya kalaupun dia digeser ya apa boleh buat untuk bisa mencari pelatih yang baru. Saya pikir itu yang menjadi resiko bagi seorang pelatih. Jadi gitu. bisa kalau bisa kita lihat Arab Saudi aja bisa menggeser Seorang Mancini aja yang begitu. Gimana dengan federasi kita Iya. PSSI? Dengan Arab hasil itu yang Mancini kita ya. dapat? Ya, ini contoh Mancini 4 pertandingan 5 poin Arab. Itu digeser. Ditendang. Renald yang masuk. Apalagi dengan sekarang kita kalau kita kalah ini untuk ketiga kali kita kalah bahkan secara beruntun. Kalah dari Cina, kalah dari Jepang, kalah dari Arab. Semoga itu tidak ya kita bisa menang. Tapi kalau sampai kalah itu kan berbahaya buat kita. Akan sulit. Untuk proyek jangka panjang, untuk proyek kita ke Piala Dunia berat. Walaupun ada 4 pertandingan, Bang Gret. Tapi kekalahan ini akan membuat kita sulit untuk ini bisa. penting banget laga malam Ini nanti. yang penting. Bagi saya ini final, harga mati buat kita. Final ada di pertandingan ini. Ya, jangan dulu berpikir kita menghadapi Bahrain akan dapat poin, menghadapi Cina kita akan ambil poin. Itu terlalu gampang kita bercerita. Kan memang mereka kan main bola juga. Cina kan akan berusaha juga untuk bisa menang, Bahrain akan bisa menang. Tapi kalau kita di sini
Kalah kan berbahaya, sulit buat kita. Tapi kalau kita menang, baru kita bisa berharap bahwa kita bisa menang melawan Bahrain, kita bisa menang melawan Cina. Itu dari sini dulu awalnya, begitu Bang. Dan bisa kita katakan juga pertaruhan STI juga malam ini juga. Malam ini juga akan ditentukan dia. Malam ini juga. Malam ini akan Bukan menentukan tidak mungkin STI. kan evaluasi besar-besaran ini akan membuat dia akan ditendang. Ya, semua terbuka buat STI sendiri untuk keluar, gitu. Oke, baik. Mungkin Bang, terakhir mungkin singkat saya Bang. Prediksi skor kira-kira berapa nih Bang nanti malam Bang? Saya berharap kita menang, udah pasti. 1-0 paling penting adalah menang. 1-0 udah cukup buat kita. Pokoknya Kan 3 3 poin. Itu tiga yang poin. paling penting. 1-0, 2-1, mau 3-2, yang penting kita harus bisa menang. Dan saya pikir terbuka buat kita. Peluang itu ada. Asal kita bermain lebih enak, lebih menikmati permainan, bermain lebih terbuka. Kalau kita hanya bertahan, dipaksa untuk terus bertahan dan counter, akan sulit untuk menghadapi Arab. Karena Arab kan sekali lagi saya bilang, mereka butuh menang melawan kita. Mereka akan bermain habis-habisan untuk bisa mencetak 3 poin itu. Bermain lebih agresif pokoknya. Bang. Agresif. Itu yang saya inginkan. Terima kasih Sama-sama. Bang Ropan atas waktunya dan ulasannya pada pagi hari ini. Terima kasih banyak. Ya pemirsa, itulah bincang-bincang kita. Semoga doa dan dukungan dari publik sepak bola tanah air bisa membakar semangat dan motivasi para pemain Garuda kita untuk bisa meraih kemenangan perdana malam nanti di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan.